Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu dalam Oktav Paskah, tanggal 12 April 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju kebahagiaan sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya ini terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi ia sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh,
betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita seringkali begitu mudah galau, putus asa, dan kehilangan harapan ketika impian dan harapan tak sejalan dengan kenyataan. Kita menyerah atau mungkin berlari pada hiburan yang tidak sehat. Kita lupa bahwa segala sesuatu masih bisa diperbaiki dan dimaknai kalau saja kita mau membuka diri. Kisah dua murid yang kembali ke Emmaus merupakan contoh nyata, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Mereka adalah orang yang kehilangan harapan, sebab apa yang mereka impikan pada Yesus berakhir pahit. Yesus wafat di salib. Mereka hendak kembali ke rutinitas yang lama di kampung asal. Nah, sepanjang jalan mereka berkisah perihal segala sesuatu yang terjadi. Dan Tuhan hadir dalam perjalanan, menemani dan membuka mata mereka ketika dalam perjamuan. Tetapi dalam perjalanan itu mereka tidak mengenal Yesus karena mata mereka masih tertutup dengan sesuatu hal. Tapi saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada akhirnya perjumpaan dengan Tuhan selalu mampu mengubah orang. Dua murid yang kecewa itu pun kembali ke Yerusalem dengan harapan baru karena telah bertemu dan mengenal Yesus lewat perayaan Ekaristi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus ini mengajarkan kita betapa pentingnya keterbukaan pada sesama
dalam setiap penderitaan dan kekecewaan dalam hidup. Kekecewaan, putus asa, dan kehilangan harapan merupakan sebuah hal yang biasa dan dialami oleh siapa saja. Namun, hal yang tak boleh hilang dalam setiap krisis kehidupan ialah kesediaan untuk berbagi kisah dengan sesama dan mengandalkan Tuhan dalam mengatasi segala persoalan itu. Sebab Tuhan hadir membagikan harapan kepada orang-orang yang setia, membuka hati pada tuntunannya. Yesus yang telah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya akan tetap menyertai kita sebagai murid-muridnya dalam situasi apapun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hati yang terbuka dan akal budi yang tajam untuk mau mempelajari kebenaran dalam kitab suci merupakan dasar untuk mengenal Tuhan yang bangkit secara lebih mantap. Setia untuk hari dalam Ekaristi, di mana dalam perantaraan para imam, Yesus memecahkan roti dan mengucap berkat, adalah sikap batin yang tepat untuk mengalami kehadiran Tuhan yang bangkit. Seberapa sering kita gagal untuk mengenali Tuhan ketika Ia berbicara ke dalam hati kita dan membuka pikiran dan kehendaknya kepada kita. Tuhan yang bangkit akan selalu siap untuk berbicara kepada kita dan menjelaskan jalan yang terbaik untuk hidup kita. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita mendengarkan sabda Tuhan dan mengizinkan sabdanya mengubah dan mentransformasi hidup kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, bisa jadi pengalaman dua orang murid Emmaus ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Tetapi jangan takut, karena Yesus selalu berjalan bersama dengan kita, menemani perjalanan pesiaran kita. Hanya persoalannya adalah, apakah kita selalu mengenal Tuhan yang hadir selalu berjalan bersama dengan kita? Maka mari pertajam mata iman kita masing-masing. Semoga kita semakin mengenal Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita dalam pesiaran hidup kita ini. Dan pada akhirnya kita akan semakin bersatu dengan Dia. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.